Jadi dasarnya apa mau dilakukan penghentian penyelidikannya? Masa bukti primary evidence itu dipinjam terus dikembalikan? Ini kan nggak prosedur. Saudara Joko Widodo ini kan dilaporkan oleh masyarakat, dalam hal ini yang diwakili mungkin TPUA, melaporkan kepada Joko Widodo. Makanya Pak Joko Widodo ini sebagai pelapor. Ade Armando, Saudari Egracia Salsabila, dan Saudari Cindy Florencin. Nah, itu yang kita intinya. Kedatangan kami hari ini ya, ini menindaklanjuti apa yang juga disampaikan oleh teman-teman aktivis maupun advokat di TPUA ya, yang kemarin juga mengajukan surat keberatannya kepada Karwasidik terkait surat pemberitahuan hasil perkembangan Dumas itu. Nah, teman-teman TPUA juga sudah menyampaikan keberatannya kepada Karwasidik, tapi kami dari sisi advokat, dalam hal ini tim kuasa hukumnya Bang Egy Sujana, melakukan upaya untuk meminta audiensi dan klarifikasi kepada Propam, ya, Divisi Propam, Mabes Polri, agar dibuka lebih lanjut mengenai teknis bagaimana laboratorium kemarin dilaksanakan, karena banyak kejanggalan di sana laboratorium itu, yang seharusnya kalau mereka mempermasalahkan bukti primary evidence itu, yang paling utama adalah ijazah. Itu yang dipersoalkan, primary yang harusnya dihadirkan oleh penyidik atau penyelidikan, ini masih sifatnya masih penyelidikan ya, Dumas. Nah, harusnya itu dihadirkan terlebih dahulu. Bahkan di dalam gelar perkara khusus kemarin itu tidak ada. Jadi dasarnya apa mau dilakukan penghentian penyelidikannya? Kalau ternyata laboratoriumnya juga kita pertanyakan juga dalam konteks objektivitasnya itu. Masa bukti primary evidence itu dipinjam terus dikembalikan? Ini kan nggak prosedur ya. Jadi istilah kata kalau misalkan penyidik ini meminjam, itu kan ya masa meminjam bukti kepada terlapor. Ini terlapor loh. Dalam hal ini kan saudara Joko Widodo ini kan dilaporkan oleh masyarakat, dalam hal ini yang diwakili mungkin TPUA, melaporkan kepada Joko Widodo. Makanya Pak Joko Widodo ini sebagai pelapor sebenarnya. Nah, kalau misalkan penyidik meminjam bukti dari terlapor, ini kita pertanyakan, gitu loh. Harusnya yang benar tadi seperti Pak Kapolda bilang, penyitaan itu hanya bisa dilakukan di penyidikan. Nah, ada prosedurnya, ada berita acara penyitaan dan lain sebagainya. Seperti mungkin yang kemarin dilakukan di Polda Metro, katanya ada penyitaan, tapi juga kita pertanyakan juga karena nggak pernah terlihat juga ya berita acara penyitaan. Nggak ada penyitaan malah. Tapi kan istilahnya disebutkan gitu, penyitaan. Nah, itu juga tanda tanya. Makanya mungkin dari teman-teman di tim kuasa hukum para aktivis Bang Ahmad Kozinuddin sudah mempertanyakan itu dan meminta gelar perkara khusus juga. Nah, tapi kembali lagi ke sini, makanya proses ini kita tempuh untuk adanya clear and clean untuk masalah itu, gitu loh. Untuk memperjelas masalah laboratorium dan kenapa alasannya dilakukan penghentian penyelidikan. Nah, kalau dilihat dari suratnya kan memang hanya disebutkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu loh. Nah, ketentuan yang berlakunya apa? Nggak dijabarkan di dalam suratnya itu. Seharusnya kalau penyelidik atau dalam hal ini pihak kepolisian terbuka, disampaikanlah, dijelaskanlah apa ketentuan yang dimaksud itu. Karena penyelidikan, penghentian penyelidikan atau yang mungkin dikenal SP2 Lit itu ya, surat penghentian penyelidikan, itu nggak dikenal dalam kitab hukum acara pidana. Mau bagaimana? Coba apa syarat ketentuan yang dipakai? Ketentuan apa yang dipakai? Itu kita pertanyakan. Nah, kalau memang dia pakai ketentuan internal, ya makanya kita minta penjelasan lah, ketentuan internal apa. Syarat-syarat menghentikan itu apa? Iya, itu satu. Yang kedua dikatakan bahwa tadi bukti-bukti yang teman-teman TPUA ajukan maupun pendumas ajukan atau pelapor ajukan itu bukti-bukti yang dianggap bukti secondary evidence. Bukti second gitu lah, secondary yang menurut penyidik nggak bisa dianggap sebagai barang bukti. Nah, ini logikanya bagaimana? Mereka ini pelapor atau dalam hal ini pendumas ingin menyampaikan ada dugaan gitu loh, dugaan dengan apa dasarnya? Ya itu bukti-bukti yang mereka sampaikan. Apa nggak bisa kita menduga ada suatu tindak pidana terus kita ajukan laporan? Ya.
Harusnya yang mencari lebih lanjut adalah polisi, menemukan mana bukti primerinya kalau mereka mempermasalahkan primerinya. Kembali lagi ke logika hukum sebelumnya, ijazahnya sudah katanya sudah diperiksa, itu kan primary, kenapa nggak diperiksa, kenapa nggak disita? Iya, nggak dihadirkan, harusnya disita dulu, dihadirkan dalam persidangan nanti gitu, untuk dibuktikan. Iya, bahkan UGM juga tidak dihadirkan dalam gelar perkara. Iya, kemarin nggak. Surinya ada. Oh, enggak. Ya intinya banyak kejanggalan lah dalam proses itu. Makanya ini yang kita upayakan untuk divisi propam bergerak lah. Ya, minimal kita audiensi dulu lah, kita sharing dulu. Bagaimana? Jangan sampai ini merusak marwah martabat institusi kepolisian lah secara keseluruhan. Karena di luar sana kan isunya ya memang kita tahu Joko Widodo adalah mantan presiden. Tapi kan di hadapan hukum, equality before the law itu prinsip yang harus diutamakan. Semua sama di hadapan hukum, sekalipun itu mantan presiden. Nah, ini jadi presiden buruk lah untuk kita semua nih, kalau cara bekerjanya seperti ini. Jadi mohon maaf, saya sekali lagi menyampaikan agar mungkin dalam waktu dekat bisa dilakukan audiensi dan ditanggapilah surat dari kami ya. Terus yang kedua, agenda hari ini juga kami menindaklanjuti hasil laporan kami di Polda Metro terkait adanya fitnah juga pencemaran nama baik terhadap Bang Egy Sujana, karena kami ini tim hukum Bang Egy Sujana gitu, terlepas dari TPUA. Nah, kami mewakili secara pribadi Bang Egy Sujana yang merasa juga sudah difitnah sedemikian rupa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh ada akun YouTube namanya Cokro TV. Cokro TV ini saya tahu ini dulu punya orang-orangnya diehardnya Jokowi lah gitu kan, termasuk Ade Armando, Dennis Regar dan lain-lain lah. Tapi saya nggak tahu sekarang bagaimana kepemilikannya ya. Semoga aja mereka nggak terlibat di situ. Tapi yang pasti di dalam video itu hostnya ada 3 orang, Ade Armando, saudari Egracia Salsabila, dan saudari Cindy Florencin. Nah itu yang kita laporkan, termasuk pemilik atau pimpinan redaksinya Cokro TV. Itu sudah kita laporkan awalnya di Polda Metro, tapi diarahkan ke sini. Di sini sudah diterima. Jadi kita tunggu saja nanti perkembangannya bagaimana. Ya semoga polisi fair. Ya kita diproses cepat. Yang ini jangan sampai terkatung-katung. Istilah kata laporan Joko Widodo dalam 1 bulan sudah ada telapor yang jelas. Ini telapor sudah kita sampaikan nama-namanya, masa nggak diproses. Jadi kita minta polisi harus fair lah gitu, mengayomi semua orang. Terima kasih. Satu lagi, selain Cokro ini, kita bilang ada dia dilaporkan oleh Pak Arjo. Oh gugatan. Gugatan ya? Iya. Nah itu bagaimana tanggapannya dari kuasa hukum? Iya, ya itu kita sedang mengurus prosesnya karena kan Pak Egy sekarang masih di luar negeri, mungkin baru kembali juga nggak bisa dalam waktu dekat gitu, tapi pasti kembali lah. Cuman dalam proses itu kan namanya proses hukum tetap berlanjut, gugatannya tetap berlanjut. Kemarin juga kan sudah dimulai. Ya untuk itu kan kita perlu puasa. Nah ini sedang diurus puasanya kemarin di KBRI dan lain sebagainya. Nanti kita tunggu saja itu. Kalau nggak salah kan tergugatnya ada berapa Pak? Ada selain pagi ada 7 orang lagi, termasuk Pak Jokowi juga turut tergugat kan? Pak Jokowi datang nggak kemarin? Turut tergugatnya nggak datang, Pak Jokowi aja turut datang. Nggak datang gimana? Main-main aja itu gugatannya. Saya juga termasuk dokter Kifa kan. Dokter TV juga tergugat ya? Sorry. Jangan aja. Termasuk dokter Kifa ya. Dokter Kifa kan juga digugat ya. Sebenarnya kita merencanakan akan menulis surat ke Dirjen Dikti mempertanyakan keabsahan ijazah dari Taiman dalam waktu dekat ini. Tidak mau betul ada terdaftar di sana, baik itu S1-nya, S2-nya, dan doktornya. Ya kan? Kami ingin tahu. Tapi gini, mungkin secara materi hukumnya Pak Egy, Bu Dokter, saya nggak pernah melihat track record beliau menyinggung masalah payung gitu loh.
Kalau yang lain mungkin ada, saya lihat. Tapi kalau Pak Egi, Bu Tifa nggak pernah saya dengar di track record di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya untuk menyinggung masalah kayak ini. Pertanyaannya, perbuatan melawan hukum apa yang Semua itu seperti yang dilaporkan penghasutan dan sebagainya itu, saya tanyakan langsung pada pelapornya, tindak pidana yang dilakukan orang-orang ini apa? Bahkan kemarin di dialog di CNN, nggak dijawab. Emang nggak ada. Penghasutan, emang ada yang bakar, ada yang bunuh orang, ada yang itu. Kemudian 28 ayat 2 itu kan sekarang nggak ada. Dulu ada antar golongan, sekarang nggak ada lagi. Iya kan? Sekarang ada agama, ada ras, ada ini, etnis, warna kulit. Tapi tidak ada surat. Nah, terus apa? Yang menarik, tadinya 3, sekarang jadi 2. Kenapa? 28 ayat 3 di drop, karena itu adalah kebohongan. Kalau kebohongan harus tunjukkan aslinya. Nah, ini mungkin yang dikhawatirkan, ya kan? Makanya di drop. Karena kami selalu gaungkan kan di mana-mana. Jika memang 28 ayat 3 itu diterapkan, kami mau lihat ijazah di depan mata kami. Itu yang kami berkali-kali kata. Ya, terima kasih. Apapun juga ya, kami hadapi. Ya kan? Kalau Anda lihat ya, sekarang di podcast maupun dimanapun juga coba lihat dukungan terhadap kami itu luar biasa. Sebagian besar rakyat Indonesia mendukung kami. Tapi yang mendukung yang bersangkutan itu kayaknya hanya ya lingkaran mereka aja itu aja. Kami coba lihat di TikTok, di ini, di Instagram coba lihat. Seluruh Indonesia, ya kan, sebagian besar ada mendukung kami. Jadi kami tidak sendiri, kami bersama seluruh rakyat, sebagian besar rakyat Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Itu diakui oleh Karwa Sidik waktu gelar bahwa salah satu pertimbangan gelar perkara itu karena isu ini sudah menjadi isu nasional. Itu diakui sendiri. Kalau isu nasional apa? Berarti bukan masalah orang yang dilaporin, tapi sudah masalah sebagian besar rakyat Indonesia.